Shalom saudara yang kasih Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara. Kalau hari ini kita bisa kembali belajar firman-Nya. Dalam rangka 10 hari doa puasa menjelang Pentakosta, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yaitu kerendahan hati dan belas kasihan bagi jiwa yang terhilang. Saya bacakan satu ayat dari Markus 6:34 yang berbunyi demikian. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara kasih Tuhan, keberadaan Tuhan Yesus di dalam dunia menarik perhatian umat manusia pada waktu itu. Khususnya bangsa Israel di mana Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah mereka. Apa yang Tuhan Yesus lakukan telah menjadi buah bibir di masyarakat, sehingga menarik banyak orang untuk mendengar ajarannya. Mereka ingin melihat mujizat yang dilakukannya. Bagi yang sedang sakit, mereka juga ingin mengalami mujizat tersebut, yaitu mereka ingin disembuhkan, saudara. Karena itu, kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka ikut, ingin menyaksikan dan juga mendengarkannya. Hari itu sebetulnya Tuhan Yesus ingin istirahat setelah sibuk melayani masyarakat. Bahkan kalau kita baca ayat 30 dikatakan, makan pun mereka tidak sempat. Namun niat istirahat tersebut batal, saudara, ketika melihat banyak orang datang mencari Dia. Timbul belas kasihan dalam hati Tuhan Yesus. Orang-orang itu seperti domba tanpa gembala. Saudara, domba sangat memerlukan seorang gembala. Tanpa gembala, domba akan tersesat menuju kebinasaan karena masuk jurang. Karena itulah Tuhan datang untuk menolong umat manusia. Dan seperti itulah kondisi orang-orang pada waktu itu. Mereka sedang berjalan tanpa arah dan sedang menuju kebinasaan atas dosa mereka. Demi mereka, Tuhan Yesus rela menunda waktu istirahatnya, menuntun mereka melalui ajarannya agar mereka memperoleh jalan yang benar yang bisa menyelamatkan jiwa mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimanakah sikap kita ketika melihat orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus? Adakah kita memiliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus, saudara? Rela memberikan waktu dan tenaganya untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kadangkala kita sulit melakukannya, bukan? Mengapa kita bisa bersikap demikian, saudara? Salah satu sebabnya adalah masih ada kesombongan atau tinggi hati dalam hati kita. Kesombongan membuat kita enggan untuk memberitakan Injil karena kita menganggap tugas penginjilan bukan tugas mereka, tapi tugas seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, atau seorang pendeta. Nah, kesombongan itulah yang menjadikan kita batu sandungan bagi orang lain, saudara. Kenapa kadang-kadang hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Hidup kita menyalahi aturan Tuhan karena kita tidak berpegang teguh pada firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pemberitaan Injil bukan hanya melalui perkataan, tapi juga harus disertai perbuatan yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan Injil jika antara perbuatan dan perkataan kita nggak sama, saudara, nggak selaras? Bagaimana mungkin orang mau percaya pada Kristus kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, tidak menunjukkan kerendahan hati seperti Tuhan kita? Mustahil, bukan? Untuk itu, saudara, kita harus meneladani sikap Tuhan Yesus yang penuh rendah hati dan juga belas kasihan. Itu yang diajarkan Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu agar kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Mau memperhatikan kepentingan orang lain. Paulus memberi nasihat demikian karena dia telah melakukannya. Dia bisa memberi nasihat karena dia sudah melakukan apa yang telah dinasihatkan kepada orang lain. Kita lihat, saudara, Paulus sangat mementingkan keselamatan jiwa orang lain. Maka dia rela dipenjara, disiksa, bahkan siap mati agar jiwa orang lain diselamatkan. Paulus bisa melakukan semuanya itu karena dia terus-menerus meneladani kerendahan hati dari belas kasihan dari Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa yang sedang berjalan tanpa gembala atau sedang terhilang, saudara. Bagaimana hati kita ketika melihat jiwa-jiwa sedang berjalan tanpa gembala di sekitar kita, saudara? Adakah perasaan belas kasihan kepada mereka? Mari, saudara, kita terus memandang dan belajar pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan juga belajar dari Rasul Paulus yang tidak pernah cuti dalam memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Bila kami senantiasa untuk ingat akan firman-Mu, Tuhan.
sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat kami, sebagai orang yang telah diselamatkan, maka kami mempunyai hati yang rendah hati, ada belas kasihan kepada orang-orang yang belum diselamatkan, di mana kami mau memberikan waktu kami, tenaga kami untuk mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, memberitakan kabar baik kepada mereka, agar mereka pun boleh mengenal Kristus dan jiwa mereka pun diselamatkan. Tolong kami Tuhan, beri kami keberanian, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan sebelum Kau kembali ke surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.